Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada di antara anda yang bertanya, Ustaz, saya kok kalau sholat tidak khusyuk, saya kok masih malas sholat malam, saya masih malas baca Al-Quran, saya masih malas berzikir, saya begini dan begitu. Apa sebabnya? Sebabnya karena Bapak Ibu masih mencampurkan antara amal soleh itu dengan dosa. Coba muhasabah, dosa apa yang masih Bapak Ibu buka setiap hari? Karena tidak bisa ketemu antara keduanya. Kalau kita ibaratkan dia timbangan, ini timbangan amal soleh, ini timbangan dosa. Kalau dia masih berimbang Bapak Ibu sekalian, maka dua-duanya tidak akan ada kenikmatan. Amal soleh tidak ada kenikmatan, dosanya tidak ada kenikmatan. Walaupun dosa memang ada kenikmatannya. Orang berzina ada kenikmatannya, orang berbohong ada kenikmatan. Kalau tidak, mereka tidak akan lakukan. Tapi tidak bisa ketemu dengan kenikmatan ibadah. Ini akan dihukum, ini akan diberikan balasan pahala. Kalau Bapak Ibu mau naik rate-nya supaya amal solehnya bisa naik, ada kehusyuan, kita jadi rajin sholat, kita jadi rajin sedekah, kita bisa menangis kalau dengar Quran, kita jadi rajin untuk menjenguk orang sakit, apalah bakti sama orang tua. Ini amal soleh naik, ya. Itu hanya bisa terjadi kalau Bapak Ibu jaga mengerjakannya dan dosanya ditutup, harus ditutup kerannya. Bapak Ibu lebih tahu dosa apa yang dilakukan pelanggaran setiap hari, baru nanti kita bisa rasakan kenikmatan ibadah itu. Dan tidak bisa ketemu keduanya seperti minyak sama air. Sekarang saya kasih contoh misalnya, maaf ibu-ibu kita misalnya dengan masalah jilbab. Kalau ada orang menikmatin jilbabnya, dia tahu ini perintah agama. Udah, saya mau pakai jilbab karena Allah perintahin kepada saya. Saya yakin saya dapat pahala. Kalau saya buka malah saya berdosa. Dia pakai jilbab. Kalau dia sudah nikmatin itu, ibu-ibu yang mungkin sudah Masya Allah rutin menjaga nutup auratnya, kalau seandainya satu waktu ibu lagi buka jilbab di rumah, sudah nikmatin jilbab itu, ya pokoknya saya kalau keluar tidak mau, tidak pakai jilbab, udah tahu ini perintah agama, komitmen. Maka pada saat kita lagi di rumah, kemudian jilbabnya kebetulan dibuka, ada satu laki-laki bukan mahram nyelonong masuk ke rumah, tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Kira-kira ibu-ibu menyesal nggak? Kelihatan lehernya, kelihatan lengannya. Saya yakin pasti jawabannya iya, ada penyesalan karena ibu sudah nikmatin jilbab itu. Kenikmatan ibadahnya ada. Kalau misalnya ibu melihat ada orang tidak pakai jilbab, ibu bisa bertanya, kenapa ya dia tidak pakai? Seperti itulah. Sebaliknya, lawannya orang tutup aurat, orang buka aurat, tidak pakai jilbab misalnya. Kalau dia nikmatin ini, dia akan rasakan kenikmatan. Terbukti ada orang yang jalan di pinggir jalan pakai celana pendek, ada orang yang pakai baju terbuka, dia nikmati, dia tidak merasa bersalah. Tapi kenikmatan ibadahnya hilang, menutup auratnya hilang. Dia bahkan bertanya-tanya, kenapa orang itu pakai jilbab terus ya? Nggak panas ya? Jadi nggak bisa ketemu seperti minyak sama air antara keduanya. Tapi ibadah punya kenikmatan, bukan tidak ada. Dan kenikmatannya hanya dirasakan kalau maksiatnya ditinggalkan. Yang jadi masalah ini Bapak Ibu sekalian, ada orang berada di tengah-tengah. Dia ibadahnya iya, maksiatnya juga iya. Maka tidak ada kenikmatan untuk keduanya. Kalau misal ada orang sholat iya tapi masih mabuk. Sholat subuh jam 5 subuh dia mau sholat, tapi jam 3 subuh dia mabuk. Kira-kira enak gak mabuknya? Dia sambil mabuk sambil berpikir, sebentar lagi subuh nih, nggak bisa ketemu. Maka jangan jadi orang yang pelimplang seperti ini. Dia harus langsung sekaligus menjadi orang yang maksimal, ya.